Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setiamu melimpah atas setiap kami di sepanjang kehidupan kami, terkhusus di hari ini. Engkau Tuhan hadirkan kerinduan dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Dengan tema kuasa Tuhan yang menghidupkan. Itu menjadi bahan khotbah kita di Minggu Jubilate, bersorak-sorak karena karya Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi bumi. Begini firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat jelas. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku, dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Kristus Yesus, Anda pernah dikejar-kejar? Ya, mungkin dikejar-kejar kejar-kejar B1, mungkin pernah juga ya. Dikejar-kejar deadline, dikejar-kejar tugas, dikejar-kejar apa lagi ya? Dikejar-kejar debt collector karena kreditan belum lunas atau lagi menunggak, atau dikejar-kejar apa ya? Ya, bagi setiap orang yang pernah dikejar-kejar, bisalah barangkali sedikit menghantarnya untuk berada di dalam situasi yang dihadapi atau yang dialami oleh Elia pada saat ini. Elia dikejar-kejar. Dan hal yang lebih parah, dia bukan dikejar-kejar utang, dia bukan dikejar-kejar oleh skripsinya yang belum selesai, atau dia bukan dikejar-kejar polisi atau jam tayang, tapi dia dikejar-kejar oleh penguasa pada saat itu, oleh raja pada saat itu, yaitu Raja Ahab. Karena dia menyampaikan pesan Tuhan bahwa akan ada musim kekeringan 3,5 tahun, lebih kurang. Dan itu terjadi karena Raja Ahab dan bangsanya sudah berbalik, meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu Elia
dengan kuat kuasa Tuhan, dengan perlindungan Tuhan menyampaikan pesan itu. Dan itu sangat-sangat membuat Raja Ahab marah. Dan akhirnya dia harus diungsikan Tuhan ke Sungai Kerit. Dan akhirnya di dalam situasi firman Tuhan saat ini, dia pergi juga ke Sidon. Itu perjalanan 170 km kurang lebih. Bisa kita bayangkan itu, kita berjalan sendiri tanpa kendaraan, tanpa mobil, tanpa mobil listrik atau sepeda motor barangkali. Dia harus berjalan sendiri sepanjang lebih kurang 170 km. Sidon itu biar gampang memahaminya, itu adalah Lebanon pada saat ini. Dan memang kisah ini dimulai dari bagaimana Elia diterima mondok di rumah seorang janda di Sarfat. Dan memang hal itu menjadi sebuah situasi yang begitu luar biasa sekali. Dan mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan Elia dan janda itu bersama dengan anaknya. Hal yang luar biasa, bahkan kisah ini mengungkapkan kepada kita bahwa inilah mujizat pertama tentang kebangkitan seseorang dari kematiannya. Dan lihatlah, itu terjadi kepada anak seorang janda itu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastilah memang tidak nyaman sekali, pastilah memang tidak enak sekali rasanya menjadi seorang Elia. Dia sudah dikejar-kejar, ingin dibunuh, lalu dia mondok di rumah seorang janda, sudah diberi makan, sudah diberi minum, diberi penginapan, lalu terjadi sesuatu yang sangat mengenaskan. Anak janda itu meninggal. Kalau kita berada di dalam posisi janda dari Sarfat ini, dan juga di posisi Nabi Elia, itu pastilah sangat-sangat membebani kehidupan kita. Apalagi seorang Elia yang sudah diberi tumpangan, menerima hospitality yang begitu luar biasa dari janda itu, sampai-sampai harus menerima situasi, menerima kenyataan bahwa anak janda itu meninggal. Lihatlah kekesalan, lihatlah ungkapan yang begitu berat sekali yang keluar dari mulut seorang janda itu. Dia sampai-sampai mengatakan, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Apakah kau singgah hanya untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Lihatlah marah itu. Kalau kita bisa melihat itu, pastilah janda itu marah, bercampur air mata, menangis, bahkan berteriak kepada Elia. Dan memang itu hal yang sangat mengenaskan. Kekeringan terjadi, bahkan mengalami kematian kepada anaknya sendiri. Dan kita melihat seperti apa yang saya katakan tadi, bagaimana Elia juga di dalam kegalauan hatinya, sampai-sampai dia juga berkata di ayat yang ke-21 itu, ya Tuhanku, sebelum 21, ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lihatlah, artinya apa? Elia pun tidak habis pikir. Elia pun tidak menyangka hal itu akan terjadi. Tapi kita melihat juga sebuah ketenangan yang luar biasa dari seorang Elia. Meskipun dia didesak, meskipun mungkin di dalam kalimat itu dia adalah sumber dari malapetaka itu, dia adalah sumber dari kematian itu sendiri, Elia dengan ketenangannya
yang dikuasai oleh Roh Kudus itu masih mampu untuk mengatakan, berikanlah anakmu itu kepadaku. Lalu anak itu diberikan, dia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Lalu dia membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Elia benar masih hidup di dalam imannya, masih hidup di dalam Tuhannya, masih hidup di dalam karya Tuhan yang menggerakkannya menjalani hari-hari kehidupannya. Dia membawa anak itu ke atas, ke lantai atas. Lalu dia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Yang pertama yang mau disebutkan, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami, mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali, itu hanyalah sebuah simbol. Itu hanyalah sebuah cara yang dipahami oleh Elia. Artinya firman Tuhan ini juga tidak ingin mengatakan bahwa situasi ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tidak, ini hanya media saja. Sama seperti minyak atau apapun itu yang sering kita pakai. Tapi jangan sampai itu menjadi sebuah pengkultusan dalam kehidupan kita. Cara, oke, tapi jangan sampai cara itu yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua yang mau disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Elia masih memahami, Elia masih mengimani bahwa nyawa anak itu ada di dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Elia mengimani pemilik nyawa itu sebagaimana pemilik nyawa Elia adalah Tuhan Allah. Artinya apa? Kalau Tuhan Allah menjadi pemilik dari kehidupan, dari nyawa anak itu, maka Allah juga yang berhak untuk mencabut dan mengembalikannya. Bukankah itu menjadi iman yang luar biasa untuk seorang Elia? Sebab memang tuntunan tangan Tuhan juga menghantarkannya ke sungai Kerit. Dan bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya. Bahkan dipelihara dengan burung gagak yang notabene adalah hewan pemakan bangkai, pemakan daging, tapi justru mampu dipakai oleh Tuhan untuk menghantarkan daging, dipakai Tuhan untuk menghantarkan makanan. Bukankah begitu luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan akan kehidupan hambanya di dalam kehidupan kita ini? Maka itu menjadi iman yang kuat, iman yang luar biasa dari seorang Elia bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan itu. Makanya persis sekali, benar sekali ketika firman Tuhan, ketika tema kita dihantar dengan kuasa Tuhan yang menghidupkan. Tuhanlah pemilik kehidupan itu. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut untuk kehidupan ini. Sebab Tuhanlah pemilik kehidupan itu, sebab Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita dalam hidup ini. Dan lihatlah apa yang terjadi. Ketika Elia menyerahkannya kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Iman Elia menjadikan sebuah kekuatan bahwa Tuhan mendengarkan permintaannya. Bahwa Tuhan bahkan tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengabulkan permintaan Elia itu. Padahal kita melihat bagaimana marahnya Elia sebelumnya dengan mengatakan, mengapakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini? Padahal dia sudah menerima aku sebagai penumpang. Tapi engkau, serunya kepada Tuhan, juga membunuh anaknya. Tapi ternyata lihatlah, iman Elia yang luar biasa itu menghadirkan kehidupan itu. Memberikan kehidupan kepada anak itu. Dan akhirnya nyawa anak itu pun kembali ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Lalu Elia membawanya turun dari kamar atas dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Dan kita melihat apa respon dari janda itu. Perempuan janda itu mengatakan kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah
dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudaraku, mungkin kita merasa aneh ya. Kenapa justru di dalam ayat yang ke-18, janda itu sudah mengatakan, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Oh, kalimat sebelumnya ayat ke-18, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Tapi kenapa justru di ayat ke-24 janda itu kembali menyebut, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sepertinya kontradiksi. Tidak, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bukan sesuatu yang kontradiksi. Tapi ketika dia mengatakan di ayat yang ke-18 dengan mengatakan ya abdi Allah kepada Elia, di sana janda itu masih berada di dalam pemahaman mengetahui bahwa Elia itu adalah abdi Allah, bahwa Elia itu adalah nabi, bahwa Elia itu adalah suruhan Allah. Tapi masih di dalam proses pengetahuan, masih di dalam proses yang dia tahu. Tapi di ayat ke-24, meskipun kalimat yang sama yang hadir, dan justru dikatakan sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, ingin mengatakan bahwa setelah peristiwa itu, ada proses pertumbuhan iman yang luar biasa kepada seorang janda itu. Maka akhirnya dia mengatakan, engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dan disitulah kita mau diajar Tuhan untuk perikop ini. Bahwa beriman itu, mengimani Yesus itu, bertumbuh di dalam iman itu, ada sebuah proses. Proses yang mungkin perlahan dalam setiap hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, biarlah proses itu menjadi kekuatan bagi kita untuk memperoleh iman yang sesungguhnya, bahkan menghadirkan kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang bisa saya hantarkan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, biarlah penderitaan dan pergumulanmu membuatmu semakin percaya, dan percaya. Dan bukan hanya mengetahui siapa Allah itu. Bukan sekedar intelektual, bukan sekedar tahu saja, tapi membuatmu semakin percaya di dalam kehidupanmu. Yang kedua apa? Menaburlah meski dalam keterbatasan. Berbagilah meski engkau berada di dalam kekurangan. Sebab kalau dari kelebihan engkau menyisihkan, tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Lihatlah janda itu. Dia hanya memiliki sedikit, tapi dia tetap menabur. Yang ketiga, percayakanlah hidupmu kepada pemeliharaan yang Allah yang sempurna. Sebab Tuhanlah pemelihara kehidupan kita. Yang terakhir, bersorak-soraklah, berjubilate. Sebab Allah kita hidup, dan Allah itu pemberi kehidupan. Bahkan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Allah lah pemberi kehidupan itu. Hadirnya untuk memberi kehidupan. Bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menjadi pemelihara kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan pemilik kehidupan ini menghadirkan kehidupan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Sehingga kami lebih lagi menghargai arti kehidupan yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, nyahkanlah virus-virus ini. Amin.